Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bihi wa bi dzikrihi wa bi ta'allumil ilmi tatanazzalu rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatim as-sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'd. Qadrul muhtaramin, para alim ulama, aiza, para sepuh, bini sepuh, kesepuhan yang hadir, wabil khusus kepada ketua takmir masjid Jami Baitus Salam dan semua pengurus yang hadir, kepada para tokoh masyarakat, kepada para bapak, ibu, dan sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari pagi ini kita awali lagi kehidupan kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita iqra berlisan, membaca tahmid bersama-sama biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berselawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf ini pekan kita hadir lagi, seharusnya tafsir, ini fikih lagi. Kita niati lagi, yang penting kita ngaji, bahasanya kita, kalau bahasa kitabnya thalabul ilmi, mencari ilmu, karena hukumnya apa? Fardu. Mencari ilmu itu fardu, mulai kita dilahirkan sampai kita nanti wafat, masih diwajibkan terus mencari ilmu. Maka pagi ini kita akan sampaikan tentang kewajiban kita kepada saudara kita yang sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mau sowan kepada Allah. Maka kita akan sedikit membahas tentang Kitabul Janaiz. Kitab ini menerangkan tentang kita sebagai orang yang hidup melihat jenazah. Kewajiban kita mulosoro jenazah. Jadi janaiz itu jamaknya dari lafaz itu termasuk jam'u janazah. Jadi janaiz jamak, mufradnya janazah. Kita akan tahu bahwasanya sering disampaikan oleh para ulama dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup di muka bumi ini wajib hukumnya untuk ngincipi kematian. Tidak ada orang yang langsung pindah ke alam berikutnya tanpa dha'iqatul maut. Pasti akan ngincipi apa? Kematian. Berarti setelah mati hidup lagi. Setelah mati hidup lagi. Karena dalam Al-Quran dikatakan minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Minna khalaqnakum, dari tanah kalian itu diciptakan. Allah SWT berfirman, dari tanah asal usul Allah ciptakan manusia, yaitu pertama kali yang mulia Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dari tanah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum, nanti kalian semua akan dikembalikan ke tanah lagi. Itu namanya dha'iqatul maut. Wa minhum nukhrijukum taratan ukhra. Minna khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha dan dari tanah lagi nukhrijukum taratan ukhra. Kami bangkitkan kalian pada kehidupan yang lain, yakni ukhra, di akhirat. Berarti kita di dunia ini akan ngincipi kematian karena kita diciptakan dari tanah, ya, dan tumbuh kita pun dari tanah, hidup kita pun di tanah. Ya, nun sewu panjenengan setiap hari ini, ya, itu tidak bisa meninggalkan tanah ini. Ya, panjenengan berani-berani tidak berhubungan dengan tanah ini. Oh enggak, saya terbang saja. Nah, terbang panjenengan di pesawat 2 hari kata. Nah, saya mau meninggalkan hubungan dengan tanah 2 hari, tidak bisa. Mau makan apa bagaimana? Saya makan angin saja. Oh, tidak bisa. Kalau dimakan angin ya kasih tabung itu apa? Oksigen. Oh, itu ngalamat ya sudah ya. Pasti yang kita makan, ya, kehidupan kita ini dari tanah. Buktinya panjenengan kalau tidak mandi 3 hari, sehari aja gini-gini kan. Nah, keluar apa itu? Itu tanah. Coba lihat. Karena makanan kita dari tanah. Ya, di panjenengan itu apa itu? Minuman, roti dari mana? Gandum dari tanah, bahan-bahan semua dari tanah, semua dari tanah semua. Maka Allah SWT tekankan lagi, minna khalaqnakum, dari tanah kita ini diciptakan. Ya Allah, minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan nanti dimasukkan di tanah lagi. Nah, itu namanya kita akan bahas tentang fikih kita, tentang ketika nanti masuk di tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti ketika itu dibangkitkan lagi akhirat. Nah, sudah kita sedikit membahas tentang persiapan adabnya orang yang masih belum dimasukkan di tanah, jadi yang masih hidup, adabul muhtadhar, adabnya kita yang masih hidup. Al-muhtadhar wa man hadarul maut wa lam yamut. Muhtadhar itu siapa? Orang yang melihat saudara atau keluarga atau siapa saja dalam keadaan wafat. Dia tidak mati, masih hidup. Maka punya adab-adab yang harus ditunaikan. Di antaranya yang pertama, tuja'ul muhtadhar ala jambil aiman ilal qiblah. Ketika kita melihat jenayah, bahasa sini apa? Mayit. Monggo mayit, jenayah monggo. Kita nanti disunahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Fa in ta'adzara ulqi ala wa fahu wajhu wa husnul qiblah. Jadi bagaimana caranya mayit ini bisa menghadap kiblat? Berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan, supaya bisa. Jadi pertama kali. Tidak bisa, ya sebisanya, yang penting itu kepala bisa menghadap ke kiblat. Ketika orang sudah hadraul maut itu apa? Sekarat mati. Biasa sih ini sebenarnya belum meninggal ini, sudah di ICU, ya. Ya sudah ada mau nunsewu lah, bahasa orang Jawa nemen. Itu siap-siapkan dia ini kepalanya di, kan sudah gak sadar, ya. Kalau masih sadar ya jangan nanti ngamuk, ngalup-ngalup ya sih Rob. Bukan nunsewu ya, ini kalau sudah namanya sakarat kan nggak sadar, sudah nggak bisa apa-apa. Itu kita adabnya, ayo disiapkan. Bukan ngalup-ngalup, bukan, supaya dimudahkan oleh Allah ketika dicabut rohnya itu. Itu adab ya. Menurut saya ini bukan ngajari ngalup-ngalup, ngajar buatan gitu. Ini adab. Mohon maaf kalau ada yang tidak terima. Tapi yo, ini harus dilaksanakan bagi yang masih hidup untuk mudahkan prosesnya. Ini ketika hadarul maut. Ketika menurut saya bukan
tiba-tiba meninggal ya, ini yang masih dilihat ya Allah sudah sekarat maut nih, sekaratul maut. Ya. Kemudian yang masih melihat itu kita, yang kedua ayyalaq qana syahadah birifqin wala yuhau alaihi wa yuqul wal talqinu bil warith. Yang kedua, untuk mentalkin syahadah dengan pelan-pelan, tidak boleh dengan cepat terus-menerus. Yulahu alaihi. Jadi dizikir la ilaha illallah supaya ikut la ilaha illallah. Walaupun tidak bisa ikut, tetap di telinganya itu dia mendengar, atau mungkin bibirnya bisa mengucapkan sedikit-sedikit, gerak-gerak sedikit, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan pelan, tidak usah buru-buru seperti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti bosan, kalau masih sehat mungkin ngopo. Nah, zikir talqin itu maksudnya dengan rifkin la ilaha illallah, biar diikuti. Kalau sudah kayak gerak-gerak bibirnya, teruskan Muhammadur Rasulullah. Yang afdol, yang talqin seperti itu selain ahli waris. Maksudnya kan apa? Kalau ahli waris itu ngalup-ngalup. Ya, ini betul sih dalam fikih. Selain ahli waris mungkin tetangganya, siapa saudara yang jauh, yang afdol. Tapi kalau tidak ada ya, yang penting ada yang talqin. Gitu. Kan kalau mungkin keluarga sendiri kayak namanya orang sebelum maut kan mengamandak, oh ini ngalup-ngalup aku gen mati dah, warisannya bandi dah bagi-bagi kok. Nah, ya. Jadi yang kedua itu yang nalkin yang bagus selain ahli waris. Tapi kalau tidak ada, tetap ditalkin. Itu bagi saudara kita yang sakaratul maut, haknya kita yang masih hidup adabnya. Yang ketiga, ayat Qur'an indahu surat Yasin warat. Kita bacakan surat Yasin, surat Ar-Ra'd ya, juz 12 itu. Kita bacakan surat Yasin supaya apa? Proses ketika dicabut ruhnya dimudahkan oleh Allah. Nah, dan biasanya wah sudah sekarat, tidak tetangganya didatangkan, saudaranya, anaknya khususnya dikabari, karena sudah kayak nemen biasanya orang Jawa itu, sakaratul maut. Itu afdol bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Oke. Ar-Ra'd itu. Insyaallah. Nah, apa? Di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, innaha tuhawinu khurujar ruh. Orang baca surat Ar-Ra'd itu untuk memudahkan keluarnya ruh. Surat Ar-Ra'd ya. Insyaallah bacakan surat Yasin. Jangan nun sewu, bacakan surat Yasin setelah meninggal dunia saja, tapi sebelumnya. Ya, ini diulang lagi, sebelumnya juga adab ini. Jadi ketika sakaratul maut supaya dimudahkan. Kan nun sewu ada yang punya tetangga itu, ya tetangga jauh, maksudnya ya satu masjid, kalau Jumatan satu masjid itu nun sewu, keluarganya sudah ikhlas, pokoknya sudah sakitnya sudah lama, itu sudah nemen lah, nggak meninggal. Nah, tapi ya bahasanya saya tahu, bukan terus ini nun sewu Pak Ustadz ini orang mati orang kurang ajar anak itu. Maksudnya saya paham ya, tak bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Kemudian kita pulang, berapa lama kabari meninggal dunia. Mudah. Padahal kemarin nunggu nih, yang jauh-jauh anaknya sudah datang, ikhlas. Saya bilang ini ikhlas, mohon. Tapi memang cepat lagi, ya semua itu ada tulisannya. Malaikat maut itu setiap hari membawa catatan untuk nyocokkan kapan
si fulan atau si fulanah ini tak cabut nyawanya. Malaikat maut begitu, cocokan. Setiap hari 25 kali datang ke panjenengan gitu loh. Oh enggak, belum waktunya, cocokkan lagi. Oh belum tempatnya, terus begitu. Jadi sudah ada catatannya. Jadi orang Jawa kalau buat syairan, malaikat jurupati lirik maring siro, maksudnya datang terus setiap hari. Kata ulama berapa kali? 25 kali. Kalau kita ingat itu nggak mau kerja, ya, wah, tinggal terus masya Allah yang ndak usah. Pokoknya kita siapkan saja. Kita ini dalam keadaan selalu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Itu saja sudah. Kita terus, pokoknya kehidupan kita ini niati untuk ibadah kepada Allah. Ngerti nggih? Kemudian yang keempat terakhir, ayu hasinadzanu billah huruf fit taubah wa kitabatul wasiyah. Yaitu selalu kita sebagai yang masih hidup melihat orang sakratul maut husnudzon kepada Allah. Untuk apa? Selalu target memberi semangat kepada yang sakratul maut kalau masih bisa mendengar untuk taubat kepada Allah. Syukur kalau dia itu bisa suruh wasiat. Jadi wasiat itu penting Pak, wasiat. Jadi sunnah wasiat ya. Wasiat mungkin diwasiatkan masalah hartanya, wasiat masalah apa. Kalau wasiat ya hartanya itu harta miliknya ahli waris, maka yang boleh dilaksanakan wasiat itu hanya sepertiga. Kalau wasiat harta miliknya ahli waris, begitu dilaksanakan boleh sepertiga. Tapi kalau wasiat agama itu harus dilaksanakan. Kalau wasiat urusan dunia, contoh, wasiat anaknya itu 3, tapi dia wasiat begini, aku wasiat anak yang paling tak sukai, tak senengi, wiki mung awakmu nduk mula rumahku iki satu-satunya rumah iki tak wehke maring sira. Ngoten nggih, wasiat ini. Catat. Padahal anaknya berapa? 3. Ini wasiat tidak boleh dilaksanakan. Harus, karena apa? Itu harta nanti ahli waris. Kecuali wasiat ini hibah. Hibah itu ya, pemberian yang masih hidup dalam keadaan sadar, ya, bukan tidak ada paksaan. Itu memang sudah jatuh bisa. Tapi kalau milik ahli waris, dia bilang nanti ya Nduk, bapak wasiat warisan omah ini, wis tak paringke maling sira tok, liyane anakku ora tak paringi, tidak tak kasihkan, tidak kasih. Itu wasiat warisan tidak boleh dibagi semua sesuai wasiat itu, karena wasiat warisan itu boleh dilaksanakan hanya sepertiga. Makanya kita harus paham kalau bisa kita tidak punya warisan. Nah, terus bagaimana? Harta kita hibah-hibahkan saja kepada anak-anak kita. Kita kalau membagi hibah itu kan sunahnya anak laki-laki sama perempuan sama, sunahnya. Kalau warisan beda, lidzakaru mithlu hadzil unthayain. Kalau warisan memang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau orang Jawa mudahannya kalau laki-laki itu mikul kan 2 depan belakang ya. Kalau perempuan gendong 1 tok. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu kan kalau orang kita Indonesia ini umumnya ya, itu kayak tidak bisa nerima. Loh, ora iso foto-foto anak, kok warisannya akeh laki-laki. Padahal sing ngrumati bapak lho aku iki kok Jakarta mulih-mulih warisanmu luwih akeh. Ngoten nggih. Kan secara umum begitu.
akhirnya tidak terima. Memang dalam faraid seperti itu. Makanya amannya lebih aman. Ulama katakan kita kalau punya harta kita hibah-hibahkan saja. Tidak warisan, hibah. Masih hidup ini dibagi hibah. Kalau hibah itu yang paling utama, laki-laki sama perempuan sama bagiannya. Hibah pemberiannya dicontohkan zaman baginda Nabi, ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ngasih anak saya ini budak, seorang budak. Rasulullah bertanya, anakmu berapa? Anak saya banyak Rasul. Apakah anakmu semua kamu kasih budak semua? Tidak Rasul, hanya ini saja. Kata Rasulullah, tidak. Kalau kamu memberi hibah, kalau kamu kasih semua, kalau tidak semua. Itu hibah, pemberian harus rata sama. Dalam pembagian hibah. Kalau warisan begitu, memang ada aturan faraid. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang faraid. Insyaallah. Ini belum bahasan tentang nanti kita haknya mandikan, cara mengkafani, cara kita ini kubur, kita sholat dulu, mensolati dan kubur. Ini baru persiapan, maksudnya untuk kita melihat orang sakaratul maut, belum meninggal. Sudah. Sekarang kita kembali lagi ke fikih mayusannu ba'da mautihi wa qabla ghusli. Apa yang disunahkan setelah melihat kita ini orang wafat, orang meninggal dunia, sebelum mandikan ini ya, sunahnya bagaimana? Di dalam fikih, di antaranya satu, taghmidu ainaihi, yakni memejamkan kedua matanya. Karena orang ya kalau meninggal dunia, nun sewu itu biasanya matanya itu melek, Ini Pak Yezuli sering melihat, Mbak Mutin itu kan lihat, masya Allah. Sunahnya kita yang melihat misalnya sebelum dimandikan. Zaman baginda Nabi ada namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu wafat, di Nabi langsung taziah dekat rumahnya. Melihat, menurut saya matanya Abu Salamah masih melek, masya Allah. Sahabat yang lain geger, rame, Abu Salamah ini kok medeni mati nih. Cara bahasanya ngoten, itu amalan yang rapik mungkin. Maka Rasulullah bersabda, itu ya pandangan basor mata itu melihat keluarnya ruh. Jadi ruh itu keluar ke atas, ke atas, makanya matanya itu melihat ke atas, tarik begitu. Terus bagaimana? Maka Rasulullah SAW ajarkan kalian itu ya harus memejamkan mata orang yang sudah meninggal dengan baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah nanti merem ya. Diusap Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diusap nanti merem. Mantap tapi. Sekali tidak, 2 kali, 3 kali masih. Nah, nanti makanya kenapa kok kita yang melihat orang yang wafat itu segera disunahkan untuk taghmidu ainihi, karena masih baru masih bisa, tapi kalau sudah seharian melek, nah ini sudah kaku, tidak bisa nih. Nanti malah orang-orang takut, makanya sunahnya yang masih mungkin baru 1 menit, 2 menit masih muda. Tapi kalau sudah sehari kaku. Maka banyak non-muslim itu tidak tahu caranya, tidak ada modelnya mungkin masih melek begini kan. Mangap lagi. Kemudian kasih topi lagi, nakuti orang. Sepatu lagi kayak kedasi lagi. Masya Allah. Nah ini serem ya. Yang kedua, ini sunahnya syaddul lihyaihi bi asabatin aridatin yarbitu fawqa ra'si, untuk mengikat antara ini janggut sampai kepalanya. Kan orang meninggal dunia banyak kan itu mulutnya terbuka,
supaya nanti mingkem tep itu diikat dengan kerudung atau dengan kain lah yang bisa nanti bisa apa bahasanya mingkem, ya. Supaya apa nanti kita dimandikan nggak melongo, nanti airnya masuk semua kembung nih, mayatnya wah urip meneh loh. Nah kan ya nah ya, makanya diikat ya itu sunnah yang masih hidup. Kalau masih baru, insya Allah mudah masih. Tapi kalau sudah seharian melongo, wah bahaya ini. Nah, dan makanya sunnahnya yang melihat orang yang sudah meninggal dunia baru sebelum dimandikan, sebelum mandikan. Ya Allah. Kemudian naz'a thayabihi thiyabi mautihi wa satruhu bi thawbin khafif. Segera lepaskan pakaiannya. Nah, sudah mati tidak bisa bisa apa? Memakai pakaian, lepas pakaian dilepaskan. Diganti dengan kain yang tipis yang menutupi auratnya. Nah, dan kalau sudah lama kan kaku itu, masya Allah. Kemudian wada'u ala sariri, itu dibawa ke dipan, di atas dipan, jangan di lantai lesehan, kecuali nggak punya Pak ya. Kalau punya dipan sih di dipan, dihormati ya. Nah itu ada kalau di film-film kalau di lesehan mungkin nggak punya dipan, filmnya nggak nyiapkan dipan kan. Nah, kita ini disunahkan siapkan dipannya Pak ya, sunnah. Sudah kembali lebih kiblah kalau muhtadar ya tadi jelas dihadapkan ke kiblat. Insya Allah. Kemudian untuk meletakkan dalam adabnya itu tangannya itu seperti posisi sholat, dakap kayak ini Pak ya. Nah, jangan tangannya masih gini biarkan biar ya nanti. Kalau sudah kaku ini bahaya. Ada itu Pak. Atau kakinya masih cukup diluruskan itu. Sholat kan lurus begini, masa suka begagah ya Kak. Itu diikat, bahkan ulama katakan ikat antara jempol kanan kiri diikat dengan kain supaya kakinya tuh mepet gitu. Nah, kemudian seperti posisi sholat gitu. Disedekapkan. Kepalanya dihadapkan ke kiblat. Gitu. Insya Allah. Jangan bayangkan Pak ya, sus deh. Bayangkan, nggak bayangkan ya, pokoknya begitu nantilah kita. Ya Allah. Yubatiru bera'ati dhimmati wa fadiyasiyatil ilami mautihi. Kalau sudah siap, segera itu tunaikan dimah-dimahnya, tanggungannya, hutang-hutangnya segera ditanyakan sebelum disolati. Wa in kita wasiyati wa ilami mautihi. Dan kalau bisa segera wasiatnya itu apa? Wasiatnya untuk agama. Wasiat yo anak-anakku, bapak dikuburkan di pemakaman ini. Kuburkan dengan ibu, pak, ibu dengan istrinya maksudnya, minta begitu. Itu kan wasiat ya, tunaikan. Wasiat apalagi yang agama itu usahakan dilaksanakan. Kalau ada ulama kalau itu nadar wajib. Kalau itu wasiatnya sunnah ya sunnah gitu. Kalau nadar wajib. Dia bilang kepada anaknya wasiat, nah nadar bapak belum dilaksanakan. Nadar apa tuh Pak? Bapak itu nadar kalau bapak dapat rezeki mau nyumbang masjid 1 juta belum dilaksanakan. Laksanakan ya nak, begitu. Insya Allah. Itu nadar. Berarti wajib laksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Insyaallah. Jadi bila dia mati wasiat-wasiatnya tadi. Kalau nadar wajib laksanakan. Kalau yang sunnah agama juga laksanakan sunnahnya. Semua nanti bapak wasiat. Jadi wasiat itu sunnah Pak. Wasiat.
Yang tidak seluruhnya wajib dilaksanakan itu wasiat masalah harta warisan. Harta warisan itu dilaksanakan yang sepertiga. Harta warisan kok dia itu meninggal dunia punya bilang begini, nah wasiat harta bapak semua nanti kalau bapak meninggal warisannya untuk adikmu itu kan adikmu yang saya paling tak senangi anak di antara anak-anakku. Itu tidak boleh dilaksanakan semua, boleh hanya seperti tiga. Kemudian iklam bimotihi, umumkan kematiannya. Nah itu biasanya langsung datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umumkan sunnah di masjid, di musola, iklamkan ya. Itu sunnah Pak. Jangan nusewu ada sekelompok tidak mau diiklankan, tidak mau diumumkan. Akhirnya ya Masya Allah, bukan dia kadang-kadang kan beda kefahaman, tidak mau didoakan, pokoknya amal-amal sendiri-sendiri juga mau didoakan, akhirnya sepi. Masya Allah, yang ikut di bawah jenayahnya, yang ikut 5 orang toh, Masya Allah, kasihan kan, nggak mau diiklankan. Ayo sunnah diiklan-iklankan, diumumkan, begitu. Yang jelas segera ibadah berarti dimati. Kalau punya hutang segera sebelum disolati itu segera dibayar. Karena zaman baginda Nabi itu Rasulullah disuruh diaturi nyolati salat jenayah. Di Nabi tahu, "A'laitainun, apakah ini punya hutang jenazah ini?" Na'am Rasulullah, alaihi daraini. Dirhamaini atau dirham. Oh iya Rasulullah, dia punya hutang 2 dirham. Masya Allah. Sallu ala sallallahu, sholati. Saya nggak menyolati. Jadi Rasulullah kalau ada jenazah yang masih punya hutang, belum dibayar hutang, Rasulullah tidak mau menyolati. Akhirnya sahabat, salah satu sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya ini si mayit, kamu nanggung ya Rasulullah. Ya sudah, kita sholat bersama-sama. Jadi sebelum Mbah Mudin itu loh nyampaikan, makanya biasanya sebelum disolati kan dipamitkan, ini jenazah, ini almarhum Bapak Fulan ya meninggalkan kepada bapak-bapak ibu semua ini kalau punya hutang piutang biasa gitu. Nanti bisa hubungan dengan anaknya ini. Nah itu sebagai bukti untuk ada yang tanggung jawab. Oleh tanggung jawab itu disolati, baru disolati. Jangan sudah solati baru disampaikan. Ini kalau ada utang piutang ya, nanti kepada enggak, sebelum disolati harus ada yang tanggung jawab masalah hutang piutang. Kalau tidak, jadi Nabi saja baginda Nabi kalau tidak mau nyolati, terus bagaimana? Kalau ada yang sudah menanggung, maka itu baru jenayah disolati. Ngaten nggih? Nah, semoga kita tidak punya hutang. Allahumma. Ya kalau hutang punya, coba niat ada yang tanggung jawab gitu loh. Maka orang dulu itu kalau punya hutang di bawah bantalnya itu ada tulisan-tulisan. Tulisan hutang saya ini, hutang saya ini, hutang ini, supaya nanti ahli waris tahu. Ya, ahli waris tahu siapa saja yang harus dibayarkan hutangnya. Gitu. Jadi ahli waris itu tidak hanya mewarisi hartanya tok, tapi juga mewarisi hutangnya. Gitu. Hutang-hutangnya dibagi juga. Kamu anak laki-laki bayar hutang bapak sekian, kamu anak perempuan hutang sekian, begitu. Ya, wah, tanggung jawab. Iya, ahli waris yang bayar hutang. Nanti bagian warisan itu kamu bisa kamu bayarkan hutangnya bapak perempuan sekian, laki-laki sekian. Begitu ahli waris tanggung jawab. Nanti ya, itu untuk langkah kita melihat jenayah sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir al-mubadarah bitadhizihi wa yutawusri. Siap-siap untuk mulosoro. Pertama kali ya sudah jelas mensucikan hadas kecilnya, hadas besarnya. Dimandikan, diwudoni. Itu nanti mulai hukum, baru kita ini hukum masuk fardu kifayah.
Ya, ini pertama kali bagi orang yang melihat saudaranya yang meninggal dunia, wajib punya fardu kifayah. Baik itu laki-laki, perempuan, wajiban untuk siap-siap memandikan, masuk pada hukum fardu kifayah. Nanti ada mandikan, mengkafani, mensolati, dan mengkuburkan. Ini kewajiban bagi yang masih hidup. Insya Allah itu dulu yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo, karena ini bahasanya belum masuk. Nanti caranya mandikan, kalau boleh usul saya nanti bisa dipraktekkan. Siapa yang etok-etok, nah saya begini, maksudnya bukan ngaluk-ngaluk ini. Ya, jadi yang siap nanti, oh caranya begitu. Jangan nunggu Mbah Mudin. Kalau Mbah Mudin lagi acara mantenan, nanti nggak dimandi-mandikan deh. Nah, makanya kalau bisa kita sebagai keluarga bisa mandikan minimal. Nah, minimal bisa mandikan, bisa mensucikan lah. Gitu deh. Mungkin Sabtu depan ada yang siap, monggo lah siapa. Kalau nggak ada ya boneka atau apa. Supaya tambah mantap. Oh, caranya begitu. Caranya begitu. Ngerti nggih? Nah, ini usul aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting dibayangkan saja lah. Nah, bayangkan enggak apa. Tapi yang bagus praktek. Kalau saya ngaji bab ini di masjid-masjid yang lain, tasurah yang praktek. Anak muda atau siapa yang siap, oh awalnya dari situ dulu mandikan, ya, caranya supaya kotorannya keluar bagaimana, nah, begitu. Masya Allah, itu cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, karena ya ini biasalah kita baru datangnya agak terlambat. Monggo yang mau tanyakan tentang bagaimana kita mensikapi sebagai yang masih hidup kepada yang orang sakaratul maut atau sudah wafat tapi belum dimandikan. Ini baru pembahasan awal ya, dari sunah-sunah saja. Katakan, Adulun. Monggo kepada Bapak Ibu yang saya tanyakan nanti, tapi jangan sampai ke para pemandikan jenazah dulu ya. Ini belum sampai ke sana. Jadi silakan pertanyaan pada konteks masih tahap awal, jadi belum sampai pada fardu kifayah selanjutnya. Nanti kalau yang masalah mandikan jenazah dan sebagainya kita tanyakan di minggu yang akan datang karena belum sampai ke sana. Monggo yang katanya silakan. Lagi hanya pada tahapan awal. Yes. Kalau yang lain-lain nanti bahasanya banyak sekali, Masya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditambahkan, tapi kemarin saya masih punya komunitas sekitar 1 Jumat itu. Oh, sudah. Enggak apa-apa ya. Ya, tapi pertama sama dengan satu sama berkait tentang bedanya apa nyawa dengan roh. Lalu dijelaskan bedanya nyawa dengan roh. Kedua, masalah sholat Jumat kemarin bertanya. Katanya kalau orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, itu kan katanya sudah tidak masuk Islam. Apakah yang sudah tidak masuk Islam itu apakah orang tersebut wajib membaca syahadat tadi? Jadi katanya orang kalau meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali itu katanya sudah tidak Islam lagi. Nah, apakah orang tersebut wajib membaca syahadat tadi? Ya, insyaallah. Cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, pertama tanya masalah ruh dan nyawa. Ya, bahasane Jawa ruh niku nyawa. Jadi sama. Ya, ruh ya nyawa itu biasa. Ya. Ya. Tapi tentang ilmunya ruh tidak ada yang tahu. Wis alunaka nir ruh. Dalam Al-Qur'an Allah SWT sudah bahasanya dopiti, dibatasi sudah. Nanti akan tanya kepada engkau bagi dan Nabi tentang mereka tanya tentang ruh. Ulir ruhu min amrobi. Jawab saja, itu ruh urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ulir ruhu min amrobi wa ma utitum min ilmi illa qulillah. Mereka tidak bisa dapatkan ilmu tentang ruh kecuali sedikit, tidak tahu. Ruh itu bentuknya bagaimana, apa enggak ada. Pokoknya urusan Allah. Gitu, nggih. Yang kedua, masalah Jumatan, meninggalkan Jumatan 3 kali.
Apakah sudah keluar dari Islam? Kalau dalam hadis hanya dikatakan munafik, ya, orang yang nanti sampai meninggalkan Jumatan 3 kali tanpa udzur. Nah, itu harus dipahami. Kalau udzur sakit tidak kewajiban, sholat duhur saja di rumah. Ini yang tidak udzur. Saya udzur kok. Udzurnya apa? Saya kerja keras ini nggak dapat untung banyak. Saya jualan. Itu bukan udzur. Nah, itu cinta dunia itu ya, bukan udzur. Saya udzur kenapa? Sakit, pegel-pegel awakku. Bukan udzur, itu malas gitu ya. Udzur tahu udzur syar'i. Ya, ini tidak udzur syar'i meninggalkan Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Ini orang yang nifak, maka afdal bagus, dia syahadat lagi bagus. Ngaten nggih? Gitu. Jadi yang tanpa udzur, kalau udzur ya diampuni oleh Allah. Beda lagi. Jangan dipaksakan. Ini orang sakit, ngamuk-amuk keluarganya, saya harus diantar ke masjid. Kalau 3 kali Jumatan ini munafik saya. Wah, jangan. Wah, ini rame nih. Nah, makanya difahami yang detail dalam memahami hadis itu. Makanya tidak boleh kita ini ambil istinbat langsung Al-Quran hadis yang tidak pakarnya, tidak ahlinya, nanti malah rame, nanti tidak ketemu. Makanya gitu saja ulama-ulama yang soleh, ulama yang alim alamah, bahkan tidak bisa meniru kita ilmu beliau, amal beliau. Ya sudah disepakati ulama ijma ini. Oh, yang digunakan di seluruh dunia ini adalah 4 madzhab ini. Ikut madzhab beliau saja. 4 madzhab salah satu dari beliau. Mau ikut madzhab Hanafi silahkan, Maliki silahkan, Syafi'iyah silahkan, Hambali juga silahkan. Gitu ya. Jadi beliau-beliau yang tahu ini Al-Quran ini ayatnya muhkamat atau mustabihat. Ayatnya ini buat hukumnya ini yang bagaimana, terus hadisnya sebelum urutnya tahu semua. Kita tidak bisa seperti beliau-beliau tidak bisa. Ngaten nggih? Cukup insyaallah, semoga barokah manfaat. Pertemuan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang